ada yang baru nih. Apa ya? Ganti kurikulum, ganti kebijakan. Yuk simak video kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kurikulum sekolah PBSIF 2023. Nah, di video ini kami akan membahas pembahasannya sangat penting dan masih hangat sekali nih. Sebelum melanjut ke pembahasannya, yuk kenalan terlebih dahulu sama anggota kelompok 4 kurikulum sekolah PBSIF 2023. Sudah kenalan dengan anggota kami, langsung saja masuk ke tanggapan-tanggapan yang kita temukan. Selamat menyaksikan. Apa nih Kak? Halo Kak, ini loh kita lagi baca berita tentang katanya guru tuh masih kesulitan dalam menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajaran jadi ya. Nah, padahal kita udah saling tukar pendapat nih Kak ya tentang kenapa sih ini kurikulum guru masih kesulitan dalam menerapkan kurikulum. Nah, tapi kayaknya kalau cuma pendapat kita tuh kayak masih kurang gitu loh Kak. Jadi kita pengen tanya-tanya ke anak-anak yang lain ya tentang pendapatnya terkait hal ini. Gimana kalau kita tanya kakak yang di sana? Ya, itu ada kakak di sana. Yuk, kita tanya Kak, buat tahu pendapat dari kakak yang di sana terkait kita. Halo Kak, selamat pagi. Kak, aku mau nanya-nanya nih kakaknya, apakah boleh? Boleh. Oke Kak. Nah, sebelumnya aku juga tanya nih Kak, apa dia yang mau nanya? Kamu aja. Oke, nah aku sebetulnya nih Kak, kakak dengar nggak berita tentang katanya guru tuh masih kesulitan dalam menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Pernah dengar nggak Kak? Nah, aku penasaran sama pendapat kakak-kakak yang ada di sini dengan Kak siapa? Kak Imratus dan Kak Arisma. Boleh banget dijelaskan pendapatnya terkait hal ini Kak? Kalau menurut aku ya, kalau ada guru yang kurang menerapkan kurikulum yang baru ini sangat disayangkan ya. Dan hal ini pastinya juga dilatar belakangi oleh kurangnya pemerintah dalam memfasilitasi program pelatihan dan juga pemahaman agar guru ini juga bisa paham juga dengan kurikulum yang baru. Dan juga seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan sering kali berganti-ganti kurikulumnya. Ini juga menyusahkan guru untuk menyesuaikan diri. Takutnya nanti guru jadinya tidak percaya diri dengan apa yang dimaksudkan untuk diajarkan ke anak-anaknya. Jadi kayak guru tuh belum memahami materi kurikulum yang A, terus tiba-tiba dikasih kurikulum B. Iya Kak, padahal yang A juga belum terrealisasi dengan baik, kan malah diganti lagi. Terus kalau menurut Kak Imratus sendiri bagaimana Kak? Kalau menurut saya kan dalam kurikulum merdeka ini kan banyak sekali media pembelajaran dan juga model pembelajaran kan. Kalau dari saya media pembelajaran di kurikulum merdeka menyesuaikan dengan minat dan bakatnya para siswa, jadi tidak membuat monoton hanya belajar dengan itu saja atau dengan buku, atau kan bisa menggunakan video dengan audio grafis seperti itu, jadi siswanya bisa asik dan minat dengan belajar. Jadi dengan semakin berkembangnya teknologi, dengan itu pembelajaran itu bisa jadi menyenangkan kalau fasilitas, kalau gurunya itu juga bisa membuat pelajaran tersebut jadi menyenangkan gitu ya Kak. Berarti juga adanya keseimbangan ya antara SDM gurunya sama fasilitas yang dilakukan juga digunakan juga seperti itu. Jadi intinya harapan dari Kak Arisma atau Kak Imratus sendiri terkait hal ini tuh apa Kak, harapan untuk kedepannya untuk guru-guru yang seperti ini? Untuk saya sendiri harapannya itu semoga pemerintah ini memberikan kesempatan ya, jika bisa memberikan kesempatan kepada guru untuk ikut berpartisipasi membuat kurikulum agar guru ini juga bisa menyesuaikan diri. Nah, lalu juga pemerintah juga memberikan program pelatihan terlebih dahulu. Jadi sebelum mengajar itu guru diharuskan benar-benar memahami materi agar guru matang. Jadi ketika memberi pelajaran tadi tidak hanya guru yang paham tapi bisa memahamkan murid juga gitu ya Kak. Oke, wah keren banget ya pendapatnya, ternyata sependapat sama kita ya Kak Ade ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Kak atas waktunya karena sudah mau kami tanya-tanya, dan terima kasih juga atas pendapatnya. Dadah Kak, terima kasih, kita permisi dulu ya. Sebenarnya kita udah tahu pendapat dari kakak yang ada di sana. Dadah.
kita tanya yuk. Permisi Kak. Iya, ada apa ya? Tahu berita ini nggak? Penghapusan ujian nasional. Oh, yang kita pergantian ujian nasional itu masih kelas 9 ya? Ya bener banget. Menurut kakaknya gimana? Kalau menurut aku ya pergantian dan penghapusan UN itu kan pas aku masih kelas 9 dan tentunya siapa sih siswa yang kalau ujian nasional itu dihapus gak seneng ya? Pasti sih tentunya ya, kalau aku pribadi pada saat itu seneng banget karena yang susah-susah itu dihapus karena UN kan identik dengan yang susah-susah, terus para siswa yang lainnya juga pastinya juga senang gitu. Kita nggak perlu belajar Benar banget tuh Kak. Banyak tryoutnya juga ya. Iya benar banget. Tapi kalau setelah aku tahu lebih lanjut lagi nih ya, kan UN ini sekarang diganti dengan asesmen ya. Ya, Asesmen. Nah, ada perbedaan di situ. UN kan dilakukannya di akhir jenjang, di setiap akhir jenjang, terus banyak tryout-nya, terus juga soal-soalnya itu soal-soal dari materi kayak semuanya materi. Dari misal kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6, terus kalau SMP sama SMA kan dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan. Tapi kalau asesmen ini kan penilaiannya dilakukan di pertengahan jenjang kan. Iya, jadi bener kayak banget. kelas 8, kelas 11 gitu, terus betul kelas 4 banget, atau 5 gitu kalau di bener SD banget. kalau nggak salah. Terus kayak fokus penilaiannya itu juga berbeda. Kalau UN sendiri kan fokusnya yaitu tadi di pengetahuan, terus pengetahuan dari kelas awal sampai akhirnya gitu loh. Jadi itu kalau menurut aku sendiri ya, itu justru memang kayak buat ngetes kemampuan siswanya, pengetahuan siswanya itu sampai mana gitu, lulus bisa menentukan kelulusan atau enggaknya. Tapi di sisi lain siswa itu kadang juga tertekan dengan itu, soalnya di sisi lainnya siswa itu udah misalnya kalau SMA udah kelas 12 tapi dia dipaksa untuk belajar dari awal. Iya kan? Iya benar banget. Nah, terus habis itu di sisi lain juga kelas 12 itu fokusnya nggak cuma itu aja sebenarnya, harus mempersiapkan untuk yang mau kuliah, pasti persiapan untuk masuk PTN. Terus habis itu iya benar persiapan untuk kerja. Terus kalau misalnya ada yang mau cita-citanya jadi sebagai seorang kayak abdi negara, pasti juga banyak gitu latihan loh. fisik kan. Iya, terus ini juga sih kayak materi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu juga banyak. Terus di sisi lain di kelas 12 itu juga punya materi sendiri lagi. Jadi kayak dua kali nggak sih? Iya, kita jadi belajarnya lebih banyak. Bener banget, apalagi anak-anak SD gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juga kalau menurut aku memberatkan juga sih. Tapi kalau asesmen kan fokusnya 3 nih, ada literasi, numerik, terus juga karakter. Dan kalau asesmen ini penilaiannya nggak cuma berfokus di pengetahuannya aja, jadi siswa itu juga bisa lebih lebih ternilai gitu loh, nggak cuma dari pengetahuannya aja. Jadi menurut kakaknya setuju nggak nih dengan adanya UN pada intinya? Dengan adanya ya? Adanya UN ini. Kalau menurut aku lebih baik diganti dengan asesmen seperti sekarang sih. Jadi aku setuju kalau misal UN ini diganti dengan asesmen aja Kak. Jadi kalau misal asesmen jadi penilaian terhadap siswanya itu nggak cuma satu fokus aja. Terus Pak Nadiem Makarim pas pada saat itu dia kemarin itu ada berita kalau evaluasi UN itu akan diadakan mulai tahun ini. Jadi minggu depan tahun depan yang kan ada pergantian menteri nih. Nah itu mau ada evaluasi nih tentang UN. Dievaluasi dan ada pertimbangan buat diadain lagi iya, gitu, tapi itu ngambil aspek yang baik. Jadi aspeknya yang baik-baik itu mau diadakan. Kalau yang buruk-buruk, bukan yang buruk sih, kayak yang kurang tepat, itu nanti diperbaiki. Nah kalau aku sih setuju kan. Iya. Jadi kalau UN kan di akhir ya, mungkin kalau di akhir itu jadi kita tahu mengukur semua kemampuan siswa itu pasti di akhir kan, itu jadi lebih pas. Nah aku setuju kalau ada evaluasi jadi yang baik. Mungkin kan kalau tadi ada yang memberatkan, nah itu nanti dievaluasi lagi gimana yang bagus. Iya benar banget. Terus kemarin itu kalau nggak salah ya di beritanya itu ada evaluasi tentang UN, PPDB dan zonasi. Kalau PPDB tahun kemarin waktu aku mau kelas SMA itu kan, itu dilakukan secara bersama-sama dan zonasi kan zonasi kan. Nah itu kalau aku itu jauh dari SMA yang mau aku tuju gitu loh Kak. Dan itu kayak juga menjadi salah satu faktor bisa menghambat aku untuk masuk ke SMA favorit aku itu gitu loh. Dan aku juga keberatan sih sebenarnya sama itu. Kan sebenarnya itu kalau aku ya nggak masalah kalau fasilitas yang di sekolah yang di desa-desa itu sama kayak di kota kan nggak sama. Jadi kan ada embel-embel sekolah favorit, nah itu yang bikin mungkin kurang tepat ya. Nah jadi harapanku itu kedepannya kalau mau ada zonasi dan UN itu perlu evaluasi untuk zonasi. Misalnya ada pemerataan dulu di kota sama ya boleh. Silakan boleh, santai aja nggak apa-apa. Nah itu kan ada evaluasi mungkin di kota dan di desa itu disamakan fasilitasnya, jadi semua kalangan itu bisa menjangkau. Nggak ada kita
kita bisanya di sini, tapi aku nggak suka di sini karena di sini fasilitasnya kurang, nggak ada embel-embel kayak gitu. Jadi harapanku kedepannya untuk UN itu perlu evaluasi yang baik diadakan dan yang kurang-kurang itu diperbaiki dan zonasinya juga perlu pemerataan. Jadi sebenarnya kita setuju aja dengan pada intinya kakak-kakaknya ini setuju ya dengan perbaikan UN dan PBB tadi ya. Bener Pokoknya ada banget. evaluasi. Tapi ada perbaikan untuk Yang kedepannya. kurang-kurang. Nggak baik ya udah dijadiin pertimbangan gimana baiknya, terus yang udah baik dipertahankan seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita Terima setuju kasih aja. Kak untuk Iya. pendapatnya ya. Terima kasih kembali ya sudah menanyai Bye-bye. kita. Dadah. Bye. Kak, bentar. Kalian tahu nggak berita ini? Oh iya. Gimana nih pendapatmu tentang berita ini? Ya ini berita yang lagi viral banget ya, Iya. terkait pendapat dari wakil presiden kita yang Betul. baru, yaitu Bapak Gibran Gibran Raka Buming Raka. Raka. Ya benar sekali. Terkait pendapatnya yaitu mengenai mata pelajaran coding dan AI yang Iya, harus kita ajarkan mulai semenjak di bangku sekolah dasar. Ya. Nah kebetulan yang saya tahu terkait berita ini yaitu pendapat dari wakil presiden tadi itu dibuat suatu kurikulum yang baru dari Kedepannya kan? ya dari Kementerian Pendidikan yang baru. Nah dari Kementerian Pendidikan yang baru ini kan membuat kebijakan mengenai mata pelajaran coding dan AI ini mulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, itu kamu setuju nggak dengan adanya hal itu? Ya terkait dengan adanya hal itu ya tentunya saya setuju sekali terkait dengan hal itu. Karena menurut saya teknologi seperti AI dan juga coding ini kan sudah menjadi lingkup kehidupan kita sehari-hari. Iya sih, kita juga perlu ya. Ya, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa kan tentu saja kita sering sekali memanfaatkan AI ini. Iya, Entah untuk menjawab pertanyaan, entah untuk membantu, memudahkan segala urusan kita sebagai mahasiswa. Nah, menurut saya dengan adanya pembelajaran coding dan AI mulai semenjak dari sekolah dasar ini itu membantu siswa untuk lebih memahami terkait AI ini nanti bagaimana. Jadi harapan saya nantinya dari siswa dan juga masa depan bangsa nantinya ya pastinya itu bisa mengembangkan AI lebih baik lagi. Iya, jadi nggak kita dimanfaatin, tapi Iya, kita yang benar sekali. memanfaatkan. Nah, gitu seperti ya. itu. Oke, Nah. selanjutnya ini kan ada berita kalau kurikulum ini mata pelajaran ini itu nggak di sekolah dasar aja, tapi di semua, tapi nggak di semuanya. Seperti sekolah yang cuma Di kota atau di desa gitu katanya. Iya. Itu gimana nih menurut kakaknya ini? Mungkin masih banyak pro dan kontranya ya. Saya juga kan baca-baca berita tentang hal ini dan kata Menteri Pendidikan yang baru yaitu Profesor Abdul Mukti juga menyebutkan kalau penerapan mata pelajaran pilihan coding dan AI ini hanya diterapkan di sekolah yang infrastrukturnya itu sudah memadai. Nah, Nggak semua kan? iya. Itu gimana nih? nah kemungkinan besar itu keberhasilan dari program ini ya, penambahan mata pelajaran pilihan AI dan coding ini kemungkinan besar keberhasilannya itu pada penyediaan infrastruktur yang memadai. Jadi tidak semua tidak hanya sekolah-sekolah itu saja kemungkinan yang mendapatkan, tetapi juga sekolah-sekolah yang terpelosok juga kan mungkin Perlu juga ya kan? perlu adanya pemerataan itu agar bisa diterapkan di semua sekolah, jadi tidak hanya itu saja. Jadi harapan kedepannya itu supaya di sekolah-sekolah baik di desa maupun di kota itu tetap ada pemerataan infrastruktur supaya adanya mata pelajaran ini itu bisa berjalan dengan sempurna gitu kan ya. Oke, terima kasih ya tentang pendapatnya. Jadi kita akan cari pendapat teman-teman yang lain dulu. Yuk. Ada kakaknya nih, kita tanyain yuk. Kak, ngapain, Kak? Oh iya kak, kenapa kak? Boleh minta waktu sebentar ya kak? Boleh kak? Tanggapannya tentang berita ini? Oh iya kak, ini berita yang di planning kemarin Ya ya. betul. Dengan menteri terbaru kita Abdul Mukti ya. Dengan menurut saya itu dengan materi deep learning itu para siswa itu akan lebih dimudahkan dengan beberapa materi kak. Seperti dengan kerja kelompok dan dengan berpikir kritis lah. Para siswa juga diharapkan itu nantinya itu bisa bekerja sendiri kak. Jadi guru di sini hanya sebagai sebuah fasilitator. Jadi yang mana siswa hanya tidak untuk dituntut berpikir kritis dan mengerjakan tugas, namun juga mampu untuk bekerja sama dengan siswa yang lainnya untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya kak. Dengan
yang mana materi ini ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian siswa akan mampu belajar mandiri dan efisien lebih ke depannya. Yang mananya dunia kerja semakin lama semakin sempit, dan kita tahu kan era globalisasi ini kompetitif sekali kan, persaingan ketat, dan kita juga tahu kan semuanya itu sekarang serba era digital dan teknologi semakin berkembang. Ya, jadi saya sangat setuju, dan harapan saya ke depannya itu untuk para guru dan para siswa, tapi saya lebih ke siswanya ya teman-teman, karena siswa di sini itu lebih diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena pertama, deep learning ini sangat menuntut siswa untuk berpikir kritis, inovatif dan efisien dengan cepat. Terus kedua, sekarang kan ini banyak internet ya kan, globalisasi, gadget, gawe, semuanya teknologi sangat mudah berkembang dan mudah untuk diakses, dan diharapkan para siswa itu mampu belajar mandiri dan dengan pemikiran-pemikirannya mereka lebih kritis dan lebih maju berkembang daripada generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, guru tidak hanya sebagai yang membimbing dan terus-terusan, guru hanya sebagai fasilitator, dan di mana siswa itu mampu belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Jadi sebelumnya guru menjelaskan materi, siswa sudah diharapkan mampu memahami materi tersebut. Jadi saat adanya pertemuan dengan kelas, dan dalam kelas tersebut siswa sudah mengetahui secara garis besar dan ingin mempertanyakan sesuatu yang tidak dipahamkan kepada guru. Jadi seperti itu. Jadi kakaknya setuju ya tentang metode deep learning yang akan diterapkan untuk kurikulum yang akan datang? Ya, setuju Kak, 100% setuju. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Ada kakaknya nih. Kakak boleh minta pendapatnya nggak sih Kak tentang berita ini? Oh, yang pergantian kurikulum ya Kak? Iya betul Kak. Kalau saya pribadi ya Kak, menurut saya tuh kurikulum yang akan datang ini tuh nggak beda jauh deh sama kurikulum Merdeka. Soalnya kan hanya saja kurikulum yang ini itu tuh gambaran besar dari Pak Abdul Mukti itu kan menggunakan pendekatan deep learning. Ya, jadi lebih mendalam lagi gitu loh. Jadi menurut saya karena nggak beda jauh, jadi tinggal penerapannya aja. Jadi kalau harapan saya ke depannya itu gimana pemerintah itu bisa lebih memfokuskan bagaimana kurikulum ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi ketika sudah dibikin nih kurikulum, tapi pelaksanaannya kurang tepat, jadi percuma dong kan gitu. Nah, jadi harapan saya buat kedepannya itu, tak hanya itu, jadi bagaimana pemerintah itu bisa memberikan pelatihan lagi kepada guru-guru sehingga guru itu benar-benar memahami ini loh kurikulum yang baru gitu. Nah, kalau guru udah memahami itu, dia akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi siswa juga tidak akan bingung, oh ternyata nggak beda jauh sama yang lalu, tapi lebih mendalam lagi. Jadi menurut saya juga kurikulum ini tuh kedepannya kemungkinan ya Kak itu menjadikan guru tidak hanya sebagai fasilitator. Jadi iya sebagai fasilitator, tapi guru itu juga mampu membenarkan atau gimana ya, mengarahkan lagi agar siswa itu bisa mengetahui hal yang benar. Jadi ketika siswa menyampaikan pendapat, guru itu nggak akan mengatakan salah, karena itu nanti kan menjatuhkan mental siswa. Jadi nanti guru juga akan ini kurang tepat, nah yang benar tuh kayak gini. Nah, jadi dengan pengarahan itu siswa akan menjadi semangat untuk belajar lagi. Nah, itu menurut saya ya Kak. Jadi kakak setuju nggak terhadap metode deep learning yang akan diterapkan di kurikulum selanjutnya? Kalau aku pribadi setuju sih Kak, karena juga lebih dalam lagi penerapannya gitu aja. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman, dari tanggapan-tanggapan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok kami secara menyeluruh setuju. Namun pada aspek tertentu ada yang perlu diberikan perbaikan, seperti tetap memberlakukan UN namun dengan beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Kami berharap supaya pemerintah dapat memberikan pertimbangan untuk kebijakan yang akan datang. Mulai dari evaluasi pada pemberian program pelatihan untuk meminimalkan guru yang kurang menguasai kurikulum, memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah yang kurang memadai, mempertimbangkan supaya kurikulum dapat berjalan sesuai dengan konsep tanpa memberikan dampak negatif pada pembelajaran, serta penerapan kurikulum yang akan datang dengan memberikan pembelajaran coding dan AI yang nantinya akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kami setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti dan wakilnya untuk rencana kurikulum mendatang terkait perubahan kurikulum dengan pendekatan mindful, meaningful, dan joyful. Terima kasih.